Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sampai saat ini kalian tetap sehat dan semangat belajar ya nak. Nah, hari ini kita akan masuk materi baru yaitu tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis wilayah dan konsep tata ruang. Semoga kamu masih tetap ingat ya nak, sehingga kita bisa melanjutkan materi ini. Nah, baiklah kita akan membahas lebih dalam tentang pembangunan wilayah. Baik, Ibu akan sajikan slide-nya. Yang pertama yaitu konsep pembangunan wilayah. Jadi menurut Adi Setianto dan Bambang Irawan, ada 4 konsep pengembangan wilayah yang pernah diterapkan di Indonesia. Yaitu yang pertama konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya. Yang kedua, pengembangan wilayah berbasis penataan ruang. Yang ketiga, konsep pengembangan wilayah terpadu. Dan yang terakhir adalah konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster. Kita akan bahas satu persatu lebih detail. Yang pertama yaitu konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya yang memiliki pendekatan pada 4 hal. Yang pertama yaitu pendekatan pada wilayah yang memiliki sumber daya manusia, sumber daya alam, modal dan manajemen, serta pengembangan wilayah dengan potensi keindahan alam ataupun seni yang ada pada suatu daerah. Nah, pendekatan yang kedua yaitu wilayah yang memiliki komoditas unggulan sebagai motor penggerak pembangunan, baik di tingkat dalam negeri maupun internasional. Contoh misalnya komoditas cengkeh di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Nah, yang ketiga itu pendekatan wilayah pada wilayah yang berbasis efisiensi dengan menggali potensi wilayah yang pengolahannya lebih efisien dan berkualitas sehingga bisa bersaing di pasar bebas. Nah, contohnya minyak kelapa sawit di Pulau Sumatera. Berikutnya adalah pendekatan pada pelaku pembangunan wilayah, baik itu usaha kecil, rumah tangga, lembaga sosial, lembaga keuangan, dan koperasi dan pemerintah. Jadi inilah 4 pendekatan pada konsep pembangunan wilayah berbasis karakter sumber daya. Nah, yang kedua kita masuk pada konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang. Seperti yang kamu ketahui, Indonesia ini cukup luas, ada 34 provinsi. Sehingga kalau hanya satu saja berpusat pada Jakarta, untuk pengembangan wilayah ini tentu lebih sulit. Maka dalam Repelita kedua, dibuatlah 4 pusat pembangunan utama, di mana 4 pusat itu ada wilayah A dengan pusat utama Medan, wilayah B Jakarta, wilayah C dengan pusat utama Surabaya, dan wilayah D untuk Indonesia bagian timur ada pusatnya utamanya di Makassar. Jadi inilah 4 pusat utama pembangunan wilayah yang diharapkan mampu membangun wilayah Indonesia yang begitu luas. Ditambah dengan 10 wilayah tambahan. Nah, kamu bisa lihat di sini ada wilayah 1, wilayah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus sampai 10. Di mana wilayah 1 tuh ada Aceh dan Sumatera Utara, ada wilayah 2 Sumatera Barat dan Riau, wilayah 3 ada Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu, wilayah 4 ada Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, wilayah 5 ada Kalimantan Barat, wilayah 6 ada Jawa Timur dan Bali, wilayah 7 ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, wilayah 8 ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian wilayah 9 ada Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Dan yang terakhir wilayah 10 ada Maluku dan Papua. Jadi inilah 10 wilayah tambahan untuk membantu 4 pusat pertumbuhan Indonesia dalam mengembangkan wilayah Indonesia. Nah, berikutnya kita masuk yang ketiga tentang konsep pengembangan wilayah terpadu. Nah, konsep ini menekankan pada kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan penanggulang kemiskinan di daerah-daerah tertinggal. Seperti yang kamu ketahui, di Indonesia ini masih banyak juga terdapat daerah-daerah tertinggal. Nah, kita lihat faktor-faktor apa yang menyebabkan suatu daerah itu bisa menjadi daerah tertinggal. Ada 6 faktor utama. Nah, yang pertama ada faktor kondisi geografis. Nah, kondisi geografis ini bisa saja karena suatu daerah tersebut berada di daerah pegunungan, perbukitan, atau di daerah pedalaman, daerah kepulauan, ataupun daerah-daerah pulau-pulau terpencil lainnya yang sulit untuk dijangkau, sehingga daerah ini bisa menjadi daerah tertinggal. Nah, yang kedua adalah faktor kondisi sumber daya manusia. Maaf, sumber daya alam.
di mana bisa saja daerah ini memang sedikit sekali memiliki sumber daya alam sehingga tidak dapat digali potensi untuk mengembangkan wilayahnya. Yang ketiga ada faktor sumber daya manusia. Nah, pada umumnya masyarakat yang tertinggal memang mempunyai tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah. Kemudian juga tidak didukung oleh keterampilan sehingga daerah ini sulit untuk maju. Nah, berikutnya ada faktor sarana dan prasarana, di mana keterbatasan sarana dan prasarana, baik itu komunikasi, baik itu transportasi, air bersih, pendidikan, pelayanan, yang menyebabkan daerah ini menjadi sulit untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial, sehingga menjadi daerah tertinggal. Nah, faktor yang kelima adalah faktor bencana dan konflik sosial. Daerah yang juga sering terkena bencana alam maupun konflik sosial ini daerah yang sulit untuk maju karena daerah ini tentu mengalami gangguan dalam kegiatan pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi. Kemudian juga yang terakhir adalah faktor kebijakan, di mana faktor kebijakan ini ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah yang tidak tepat pada suatu wilayah. Bisa juga karena memang daerah ini kurang perhatian dari pemerintahan setempat, sehingga daerah ini menjadi daerah tertinggal. Jadi inilah 6 faktor utama yang menyebabkan suatu daerah menjadi daerah tertinggal. Nah, berikutnya kita masuk pada konsep yang keempat, yaitu konsep pembangunan wilayah berbasis klaster. Nah, pembangunan wilayah atau pengembangan wilayah berbasis klaster memberikan fokus pada keterkaitan dan ketergantungan antar pelaku-pelaku dalam suatu jaringan kerja produksi sampai kepada jasa pelayanan dan upaya-upaya inovasi pengembangannya. Jadi pada umumnya motor penggerak dalam pengembangan wilayah ini tentu adalah sektor industri. Nah, jadi inilah 4 konsep pembangunan wilayah yang pernah diterapkan di Indonesia. Nah, sebagai penguat materi, seperti biasa kamu bisa membaca buku paketmu dan literatur lainnya, dan Ibu juga memberikan tugas untuk kamu bisa memahaminya, di mana konsep tugas ini berkaitan dengan konsep yang ketiga, yaitu konsep pembangunan wilayah terpadu. Di sini ada artikel yang bisa kamu baca, kemudian kamu salin. Nah, setelah kamu salin, di sini kamu akan melihat 3 faktor utama yang menunjukkan daerah ini menjadi tertinggal. Jadi kamu salin, kemudian kamu garis bawahi kalimat-kalimat yang menunjukkan 3 faktor yang menyebabkan daerah ini tertinggal. Jadi setelah kamu tahu mana kalimat-kalimat yang menunjukkan daerah ini tertinggal, berarti kamu sudah memahami konsep yang ketiga, yaitu konsep pengembangan wilayah terpadu. Nah, sampai di sini nak pertemuan kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kamu pahami. Nah, jadi terima kasih kamu sudah memahami materi Ibu, sudah menyaksikan materi Ibu, kemudian mudah-mudahan kamu bisa memahaminya lebih dalam. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kamu pahami dengan baik. Dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.